kemarin gue sempat ya bikin video tentang MacBook Air M2 yang dimana di situ gue sempat ngomong bahwa MacBook Air M2 ini recommended banget daripada lo beli MacBook Neo. Tapi setelah gue megang MacBook Neo, ternyata gue salah sangka. Kira-kira kenapa? Yuk kita bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid. Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita bakal upload video baru setiap minggu. Oke? So, kita bahas first impression untuk MacBook Neo. Jadi cerita dikit bahwa gua PO MacBook Neo itu di tanggal sekitar 19 Mei 2026 dan terima barangnya itu di tanggal 22 Mei 2026. Jadi Jumat kemarin tuh gue baru benar-benar nerima barangnya dan sekarang tanggal 23 Mei. Gue belum sempet yang ngulik gimana banget, baru nyoba-nyoba sebentar, megang-megang sebentar. Dan menurut gue sih ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama adalah secara desain dan build quality. Untuk build quality-nya menurut gue MacBook Neo ini sangat sangat premium boleh dibilang. Kenapa? Karena kalau mungkin dulu sebelum ada MacBook Neo itu kan ada MacBook Air, MacBook Pro, terus ada MacBook yang versi biasa. Ingat zaman dulu ada MacBook versi plastik yang bodinya emang full plastik. Nah, MacBook Neo ini mungkin secara spiritual successor adalah pelanjut dari MacBook yang MacBook plastik itu ya, MacBook pertama kali banget. Nah, tapi secara build quality menurut gue MacBook Neo ini mirip dengan MacBook Air dan MacBook Pro yang dimana adalah dia udah pakai body dengan bahan aluminium. Jadinya terlihat tetap premium, feel dipegangnya juga enak. Dan secara ukuran, ini menurut gue cukup compact. Jadi sama-sama 13 inch, tapi ya mungkin MacBook Air 13,6 inch ya, ini 13 inch. Tapi secara ukuran lebih padat gitu, lebih pack sedikit. Dan feel-nya tuh terasa lebih lebih friendly gitu, lebih rounded, lebih enak untuk dipegang dan untuk dibawa-bawa karena ya beratnya sih sebenarnya mirip-mirip aja ya. Tapi feel-nya tuh friendly boleh dibilang lah untuk dibawa-bawa dengan satu tangan, untuk dibawa-bawa dengan di tas biasa gitu. Ini udah cukup enak. Kemudian kalau dilihat di port-nya, port cuma ada di sisi kiri, sementara untuk di sisi kanannya tuh dia polos, cuman ada speaker doang. Nah, untuk di port sisi kiri ini ada dua port USB-C dan satu port jack audio atau jack 3,5 mm. Nah, menariknya, port USB-C-nya ini juga dia dua versi yang berbeda. Yang atas itu adalah USB-C 3.0, sementara untuk yang bawah itu USB-C 2.0. Jadinya, untuk transfer data mungkin akan lebih cepat di yang USB-C 3.0 ini ya, yang di atas. Dan untuk yang di sisi sini, bawah depan ini di sisi kiri dan di kanan itu adalah speakernya. Nah, untuk speakernya juga letakannya cukup unik nih, ada di bawah depan kayak gini. Sementara kalau di MacBook Air atau MacBook Pro kan ada di dalam ya. Ini adanya di sisi luar. Secara kualitas suara menurut gue udah cukup oke karena ya mungkin dia firing up keluar gitu ya. Gue nggak tahu persisnya, tapi menurut gue secara sekilas tadi gue udah nyoba untuk audionya, secara keluaran suaranya udah cukup baik. Untuk di bagian dalamnya sendiri, sekarang kita bisa lihat untuk layar berukuran 13 inch tapi dengan bezel yang mungkin lebih tebal ya dibandingkan MacBook Air M2 atau MacBook Pro, karena yang MacBook Air M2 ke atas kan udah pakai notch, jadinya di bezel samping kiri kanannya itu udah lebih tipis, sementara ini masih lebih tebal. Ini agak mirip dengan MacBook Air M1 yang dimana masih belum pakai notch. Kemudian untuk keyboard dan untuk trackpad-nya, keyboard-nya sendiri cukup nyaman digunakan, namun dia nggak ada backlit-nya, jadi nggak ada lampunya. Jadi ketika misalkan dipakai untuk malam mungkin harus lebih udah hafal gitu ya dengan peletakan keyboardnya. Mungkin itu juga alasannya kenapa keyboardnya berwarna putih. Jadinya bukan warna putih sih, tapi warna terang. Karena di setiap warna varian, ini varian warna blush yang warna agak pink, itu warnanya sebenarnya ada hint pink-pinknya sedikit di keyboardnya. Tapi warnanya lebih terang dibandingkan dengan keyboard yang ada di MacBook Air atau di MacBook Pro yang berwarna gelap. Lalu untuk trackpad-nya sendiri dia bukan pakai trackpad yang ada haptic feedback-nya, jadi feel-nya tuh kayak trackpad zaman dulu lah, bisa dibilang yang masih physical trackpad-nya. Nggak ada haptic feedback-nya, nggak ada feel getar-getarnya. Ini trackpad biasa aja, kurang lebih kayak gitu. Kemudian seperti yang gue bilang tadi bahwa gue baru nerima MacBook Neo ini di hari Jumat kemarin, tanggal 22 Mei. Sementara sekarang syuting ini di tanggal 23 Mei. Jadi
Untuk performa, untuk daya tahan baterai gue belum sempet coba karena baru banget nerima. Jadinya mungkin nanti akan kita bikin video terpisah untuk yang full reviewnya. Cuma untuk sekilas penggunaan sih so far performanya masih nyaman-nyaman aja ya. Tadi ngetes buka aplikasi yang cukup banyak gitu. Tapi overall menurut gue untuk first impression gue dari MacBook Neo ini, menurut gue kata yang tepat adalah friendly. MacBook Neo ini sangat friendly, sangat recommend menurut gue mungkin buat first timer yang baru nyoba Mac. Menurut gue ini adalah entry point yang bagus untuk nyoba macOS, untuk nyoba hardware MacBook itu ada di MacBook Neo ini emang. Oke, sekarang lanjut kenapa gue salah sangka dengan MacBook Neo ini. Ini berhubungan sama video gue sebelumnya yang kemarin gue sempet ngebahas MacBook Air M2 itu lebih worth it daripada MacBook Neo tanpa gue udah megang MacBook Neo-nya dulu. Jadi emang nggak lihat ada sebuah faktor eksternal yang dimana ternyata menurut gue cukup penting, yaitu adalah kelangkaan dari MacBook Air M2, M3, M4 sekarang. Itu kalau mungkin di tanggal-tanggal sekarang mungkin masih sampai beberapa minggu atau bulan ke depan adalah MacBook Air seri M2, M3, M4 itu sedang cukup langka. Mau yang baru, mau yang second, terutama yang baru ya. Yang baru itu terakhir dicek ke misalkan ke iBox atau ke Hello Store gitu, udah nggak ada stoknya. M2, M3, M4 ditanya-tanya, gue udah coba nanya itu stoknya nggak ada. Jadinya emang kayaknya udah dipersiapkan buat yang MacBook Air M5. Dan MacBook Air M5 emang udah launching juga sih di tanggal yang sama, di 22 Mei bareng dengan MacBook Neo ini. Jadinya sekarang kayaknya emang secara strategi Apple itu sendiri udah menempatkan MacBook Neo ini sebagai entry level MacBook Air itu mungkin sebagai ya di tengah atau sebagai mid-range-nya mungkin ya bisa dibilang kalau di smartphone, dan MacBook Pro ya tentunya ada di flagship-nya. Tapi untuk entry level sekali lagi MacBook Neo ini sangat cocok sih bisa dibilang. Dan oh ya, MacBook Air M2 itu yang menarik adalah di pasaran itu second-nya juga harganya digoreng banget. Kemarin gue udah sempet ngecek, second-nya itu ada di harga 12,5 sampai 13 juta. Padahal kemarin ekspektasi gue mungkin udah ada di 11 jutaan kali ya. Ternyata enggak. Yang punya pun sekarang nahan untuk jual, dan kalaupun mau jual harganya cukup tinggi. Di 12,5-an sampai 13,5 juta pun untuk MacBook Air M2 tuh masih ada. Sementara yang gue tahu harga resmi dari MacBook Air M2 itu ada di 13.599. Jadinya ya sekarang dengan ada sebuah fakta ini yang gue juga baru ngeh, kok jadi nggak worth it ya bisa dibilang untuk beli MacBook Air M2 dengan harga 12,5 juta sampai 13,5 juta untuk yang second gitu. Sementara barunya kalau ada itu di 13,6. Dapat MacBook Air second dengan harga 12-13 jutaan atau MacBook Neo di spek terbawah itu di harga 10,7 ya sekarang menurut gue MacBook Neo ini jadi lebih menarik gitu. Karena ya itu tadi stoknya pasti sekarang lagi banyak dan harganya juga cukup terjangkau. Kemarin gue bahkan beli ini 10.750 kalau dengan promo-promo bank tertentu atau lembaga finansial tertentu itu bisa ada free wave atau bebas cicilan 1 kali, dan harga totalnya itu mungkin di sekitar 9,9 atau 10 juta pas seingat gue. Jadi menurut gue ya sekali lagi ini worth it untuk dibeli sebagai orang yang mungkin first timer mau coba Mac atau mungkin mau upgrade Mac dari mungkin lo sekarang masih pakai MacBook Air yang tahun-tahun 2014 atau mungkin 2015 gitu yang udah jadul banget, upgrade ke sini menurut gue masih cukup worth it. Oh ya, ini gue juga beli bukan buat gue beli ini buat istri gue masih pakai MacBook Air 2014 yang udah lama banget, udah cukup lemot, nah jadinya upgrade-nya ke sini. Kenapa gue pilih ini? Karena menurut gue ini cocok untuk kebutuhan istri gue. Istri gue kerja freelance, tapi kebutuhannya mungkin cuma di Word, ngetik, sama buat dibikin deck presentasi. Jadinya ini MacBook Neo menurut gue udah cukup banget buat kebutuhan istri gue. Sebenarnya kalau buat gue kayaknya nggak cocok. Kenapa? Karena ya kebutuhan gue kalaupun gue beli laptop adalah gue mesti nyari yang bisa untuk kerja grafik. Adobe, Photoshop, Illustrator yang gue pakai mungkin masih kuat di sini, tapi untuk file-file Adobe tuh cukup berat
kalau dibuka di MacBook Pro M1 yang sekarang gue pakai udah cukup berat, jadi ya kalaupun nanti gue mau upgrade, gue rasa akan upgrade ke MacBook Pro atau jelek-jeleknya MacBook Air tapi yang paling tinggi. Sementara balik lagi, untuk MacBook Neo ini cocok buat pelajar, mahasiswa menurut gue, atau mahasiswi yang butuh buat ngetik-ngetik, dan untuk orang-orang kerja yang mungkin kebutuhannya hanya di Office, di Google Sheets gitu, terus untuk bikin presentasi gitu, menurut gue MacBook Neo ini udah cocok banget. Kira-kira gitulah first impression dan pendapat gue sedikit tentang MacBook Neo yang baru gue pegang ini. Oke, sekian video dari Grid. Like videonya kalau memang suka, subscribe ke channel The Grid, dan follow Instagram kita juga di thegridco.id. Oke, The Grid sign out. Bye.